Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar para Timnas lovers? Saya tidak menyatakan apa kabar kepada pendukung sepak bola Indonesia. Saya bilangkan Timnas lovers. Karena apa? Karena sekarang pencinta Timnas bukan saja warga Indonesia, tapi sudah mendunia. Melihat performa Timnas di ajang AFF pada kali ini, fansnya bukan lagi berbasis di Indonesia. Sudah ada di Singapura, di Malaysia. Saudara-saudara dari Filipina kemarin pun inbox saya menyatakan mereka sudah mulai jatuh hati dengan Timnas. Apatah lagi di Eropa, beberapa pemain profesional juga menyatakan respect dan salutnya sama Timnas. Jadi saya bilang Timnas lovers. Karena apa? Karena pendukung Timnas, orang yang cintai Timnas, sudah mendunia. Oke lah, terus saja kita kepada konten yang mau saya bahaskan pada kali ini. Apa yang menambah keyakinan saya bahwa prediksi saya 2 bulan yang lalu akan benar-benar terjadi kenyataan? Jawabannya laga tadi malam. Ya, saya berani bilang Timnas akan juara karena sudah terjadi 2 hal. Pertama, Timnas sudah tidak takut lagi dengan siapapun lawannya. Kedua, Timnas sudah tidak boleh diperbodoh-bodohi lagi, ditipu lagi oleh siapapun, termasuk dirinya sendiri. Kenapa 2 hal ini terjadi? Karena samalah seperti apa yang saya bilang di video saya yang kemarin, karena Timnas sudah sukses mencapai falsafah atau filosofi timnya. Sebuah tim yang bakal juara, yang mau menggapai kejuaraan, harus mencapai titik falsafahnya atau filosofinya. Kalau dia sudah punya filosofi sepak bolanya sendiri, insya Allah jalannya akan mulus. Ini yang sudah dikecapi oleh Timnas. Jadi tuan-tuan, saudara-saudara sekalian, falsafah atau filosofi ini merupakan tingkat tertinggi dalam hierarki pelajaran. Sama ada membabitkan kita individu sebagai manusia secara pribadi ataupun komunitas. Pelajaran. Jadi pelajaran itu kalau di Indonesia ya, kalau di Malaysia bermula dari tadika, taska, sekolah rendah, sekolah menengah begitu. Kalau di Indonesia kalau nggak salah saya TK, SD, SMA, SMP semuanya. Oke. Jadi tingkat-tingkatnya Indonesia sudah melaluinya. Ya. Bagaimana kita cara melihatnya? Ayo, supaya saudara-saudara nggak gagal paham. Kita bahaskan tentang kedatangan gurunya dulu. Dalam konteks sekarang ini gurunya adalah Shin Tae-yong. Jadi Shin Tae-yong mengambil alih Timnas ketika Timnas masih berlaga di kualifikasi Piala Dunia. Yang ada tim Malaysia, ada Vietnam, ada Thailand, dan ada UAE. Pada waktu itu Shin Tae-yong pun sadar Indonesia sudah menjadi juru kunci grup, sudah tidak punya kesempatan untuk melaju kemana-mana. Jadi Shin Tae-yong melaksanakan hal sama seperti guru TK, yaitu membelai para pemainnya agar moralnya tidak down, kemudian merangkah satu plan bagaimana untuk menghadapi turnamen yang mau dicapai kejayaannya, yaitu AFF Suzuki Cup. Jadi pelajaran TK-nya di situ. Walaupun pelajaran TK-nya di situ, sempat dibantai Vietnam 4-0, sempat dibantai UAE, Emirates Arab ya. Kemudian sempat juga imbang sama Thailand. Jadi itu merupakan pelajaran pertama. Pelajaran kedua, ya main-main sama tetangga. SD, mainnya sama Afghanistan, mainnya sama Myanmar, mainnya sama klub-klub Turki, berguru di Turki. Masuk asrama lah kira-kiranya ya. Oke, jadi saudara-saudara sekalian, begitu pelajaran yang sebenarnya berlaku di ajang AFF itu sendiri. Pelajaran pertama yang harus kita pelajari kalau kita masuk sekolah adalah mempelajari struktur sekolah tersebut. Apa yang kita harus pelajari di situ. Ini yang berlaku sewaktu perlawanan menentang Kamboja. Indonesia menggunakan formasi yang bertukar-tukar, yaitu pelajaran menyesuaikan diri. Kita harus perkenalkan apa falsafah pelajaran kita, apa yang mau kita pelajari. Itu yang berlaku sewaktu laga menentang Kamboja. Kemudian laga kedua, menentang Laos, membina keyakinan diri. Di situ Indonesia belajar bagaimana cara membina keyakinan diri supaya nanti punya identitas sendiri yang menjadi core pasukannya. Nah, laga yang ketiga, lawan Vietnam, Indonesia belajar sesuatu yang sangat-sangat berharga, yaitu belajar pertahanan, ilmu mempertahankan diri. Dari diserang bertubi-tubi, Indonesia belajar memperbaiki lini belakangnya dulu sambil sekali-sekala melakukan serang balas. Di pelajaran yang ketiga, yang keempat, ini lebih penting. Malaysia mungkin tidak sehebat Vietnam, tapi harus diingat, Timnas Malaysia merupakan musuh bebuyutan kepada Indonesia. Nah, mengalahkan musuh bebuyutan yang pada laga-laga terakhir itu sering mengalahkan kita merupakan satu hal yang tidak mudah. Tetapi itulah yang dipelajari Indonesia, yaitu mengatasi
traumanya. Itu pelajaran pertama sewaktu lawan Malaysia. Pelajaran keduanya adalah belajar menyerang. Indonesia belajar menyerang. Bagaimana menyerang sebuah pasukan yang terkenal sebagai Italianya Asia Tenggara, yaitu Malaysia yang kuat pertahanannya. Singapura itu pun Italia Asia Tenggara juga, tapi Malaysia pun sama juga. Jadi Indonesia belajar bagaimana cara memboboli gawang sebuah pasukan yang terkuat pertahanannya. Musuh bebuyutan lagi. Jadi sudah belajar cara menyesuaikan diri, sudah belajar membina keyakinan diri, sudah belajar cara bertahan, sudah belajar cara orang bilang cara menyerang. Nah, jadi sekarang di semifinal pelajaran yang berikutnya menentang Singapura. Singapura terkenal sebagai, kalau kita di kelas kan kita ada pelajar yang pintar. Mungkin dia malas belajar tapi dia pintar. Kita pula pelajar yang rajin tapi kita kurang pintar untuk mendapat klasemen teratas, ya. Jadi Singapura merupakan pelajar yang terkenal. Jadi Indonesia timnas belajar dari hal yang tadi malam. Laga pertama pelajarannya hanya 1-1, imbang. Di laga kedua, siapa bilang tadi malam Indonesia tidak belajar sesuatu yang penting? Indonesia mempelajari pelajaran psikologi. Indonesia belajar pelajaran mental. Kenapa? Coba lihat saudara-saudara. Ketika Singapura sudah leading 2-1, sebetulnya mental pasukan Indonesia sudah down. Sudah down. Saya melihat jelas sekali wajah Pratama Arhan, bagaimana Kambuaya dikeluarkan, itu menunjukkan tim sudah mulai down. Kenapa kita down? Karena melawan lawan yang cuma 9 orang, tapi kita nggak bisa membobolinya, jadi kita jadi kepikiran. Kenapa jadi begini? Seolah-olah ada yang nggak beres. Mental pemain Indonesia sudah sempat down. Hal ini hal yang selalu terjadi di laga yang besar. Dulu sewaktu Argentina main lawan Kamerun tahun 1990, pemain Kamerun dibuang padang, kartu merah. Tapi justru Kamerun yang menang. Belanda lawan Italia, Euro 2000. Pemain Italia, Zambrotta dibuang padang di awal laga. Tapi Belanda tetap tidak sukses memboboli gawang Italia. Jadi ini sesuatu yang wajar, yang sering berlaku. Tetapi tadi malam, alhamdulillah, di menit-menit akhir, Pratama Arhan sukses menjadikan skor 2-2. Tetapi kekuatan mental sekali lagi terjadi, pelajaran fisik, psikologi yang kuat sekali lagi terjadi apabila Singapura mendapatkan sepakan penalti. Nah, walaupun penyelamatannya cuma penyerapan 1 orang, yaitu Nadeo, tapi hal itu tidak akan terjadi kalau filosofi tim tidak ada. Nah, jadi nampak saudara-saudara. Jadi perlawanan lawan Thailand nanti, bukan saya melecehkan Thailand ya, tapi seolah-olah perlawanan yang sudah mau masuk wisuda. Tinggal ngambil piala, tinggal ngambil ijazah. Karena apa? Pelajaran bertulis tes psikologi tadi malam sudah sukses, sudah pas. Jadi disitulah saya bilang, saya yakin kalau timnas akan jadi juara karena timnas sudah wisuda. Dan apabila kita sudah wisuda, maka kita sudah menjadi doktor filsafah, orang bilang, PhD. Kalau di Malaysia PhD, kalau di Indonesia mungkin PhD atau apa. Itulah tingkat pelajaran tertinggi. Kalau kita sudah mempunyai ijazah itu, bukan lagi sarjana muda, bukan lagi sarjana, tetapi PhD, maka insya Allah kita tidak akan takut untuk berdepan dengan apapun, dan kita tidak akan boleh diperbodoh-bodohi lagi. Nah, jadi tunggu tanggal 1 Januari, siapa tahu prediksi saya benar-benar terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.